Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Septian Hadibinata Edwin dengan NIM L1A119104. Nah, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai teknik penanaman. Penanaman. Jadi, penanaman itu merupakan kegiatan pemindahan bibit dari tempat persemaian ke lahan pertanaman untuk mendapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan. Nah, kegiatan penanaman ini meliputi pemilihan jenis tanaman, persiapan lapangan, penentuan jarak tanam, pembuatan lubang tanam, pengangkutan bibit penanaman, serta pemeriksaan dan evaluasi. Nah, untuk pemilihan jenis itu kembali lagi kepada kegunaan atau orientasi ke depannya. Mau diapakan bibit ini, apakah mau digunakan sebagai tanaman rehabilitasi atau lainnya. Kemudian ada persiapan lapangan yang artinya bisa dibilang dengan pembukaan lahan atau persiapan lahan sebelum ditanami. Kemudian ada penentuan jarak. Untuk penentuan jarak umumnya kalau digunakan dalam penanaman tanaman hutan atau monokultur itu jaraknya bisa berupa 3x3 atau 3x2. Kemudian dengan jarak segitu akan diadakan dengan penjarangan guna untuk membuat tanaman tersebut itu memiliki batas dahan pangkal yang tinggi. Kemudian ada pembuatan lubang tanam. Untuk lubang tanam ini tidak sembarang teknik untuk membuatnya. Dalam membuat lubang tanam ini perlu memperhatikan aspek perakaran yang dimiliki oleh tanaman tersebut. Kemudian ada pengangkutan bibit yang seperti dijelaskan pada materi sebelumnya, dan penanaman serta evaluasi atau pengontrolan. Lanjut. Jenis dan tujuan penanaman. Jenis penanaman itu terbagi menjadi beberapa, yaitu untuk penanaman rutin produksi, kemudian ada penanaman untuk pengayaan, kemudian ada penanaman untuk rehabilitasi atau penghijauan. Rehabilitasi ini bisa ditanami oleh tanaman-tanaman yang endemik atau asli atau lokal yang ada di suatu daerah tersebut. Kemudian konservasi jenis. Nah, ini konservasi jenis ini untuk membudidayakan agar tidak terjadinya kepunahan terhadap jenis-jenis tanaman yang dapat dibilang hampir punah. Kemudian ada rehabilitasi lahan. Untuk rehabilitasi lahan, tanaman yang digunakan itu mesti memiliki karakter kriteria yang khusus seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian ada tujuan penanaman. Tujuan penanaman ini tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan tegakan yang sehat serta memiliki persediaan tanaman yang cukup di masa yang akan datang. Pemilihan jenis tanaman. Menurut Ruslan pada tahun 1992, yaitu kesesuaian jenis dengan tempat tumbuhan memungkinkan pohon akan tumbuh secara optimal sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungannya, baik berkenaan dengan nilai ekonomi maupun berkenaan dengan nilai pelindungan serta konservasi tanah maupun pengaturan tata air. Nah, faktor yang perlu diperhatikan, yang pertama ada tujuan penanaman, kemudian ada kecocokan jenis tanaman, kemudian ada ketersediaan bibit yang memadai, kemudian ada teknik budidaya yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang setelah dipanen. Nah, lanjut. Kriteria ketersediaan jenis tanaman. Jadi untuk kriterianya meliputi dari berbagai macam. Yang pertama ada pohon yang ditanam
dapat menjamin ketersediaan bahan baku kayu yang diperlukan oleh industri perkayuan dan didukungnya. Kemudian ada kemampuan tumbuh tanaman yang selaras dengan kondisi tempat tumbuh. Ya hal ini berkenaan dengan tingkat atau kemampuan tanaman tersebut dengan kondisi pada lahan tersebut untuk tumbuh. Kemudian bibit bahan baku yang mudah disediakan. Nah, dalam melakukan penanaman, bibit bahan baku itu mesti dengan mudah disediakan karena dalam menanam tanaman hutan itu perlu bibit atau tanaman-tanaman muda yang sangat banyak, sehingga hal ini memerlukan bahan baku atau benih yang mudah disediakan dan cepat untuk keberadaannya. Kemudian ada pohon dengan cepat tumbuh, diameter dan tinggi. Hal ini bertujuan untuk ketika kita menanam tanaman kehutanan tersebut, maka dengan adanya pohon yang cepat tumbuh dan dengan cepat tumbuh seperti diameternya dan tingginya, hal ini akan membuat naungan-naungan yang akan memudahkan untuk tanaman kecil-kecilnya tumbuh kembali. Lanjut. Penentuan pola penanaman. Jadi penentuan pola penanaman ini terbagi menjadi 3. Yang pertama monokultur, yang kedua hutan campuran, yang ketiga tumpang sari. Untuk kelebihan dari monokultur itu dengan luasan yang sama maka akan dapat memperoleh volume kayu yang lebih banyak, kualitas yang lebih baik dan seragam dibandingkan dengan menggunakan pola hutan campuran serta tumpang sari. Kemudian pengelolaan juga yang dibilang cukup mudah karena jenis tanamannya itu seragam. Untuk kelemahannya itu apabila terjadinya penyerangan penyakit dan hama, maka penyakit dan hama tersebut akan lebih mudah untuk menyebar. Dan kebutuhan unsur haranya itu lebih tinggi dibandingkan dengan pola tanaman hutan campuran dan tumpang sari karena dengan monokultur ini umumnya memiliki umur yang sama serta tajuk yang sama. Kemudian ada pola tanaman hutan campuran. Pola tanaman hutan campuran terdiri dari berbagai jenis pohon dengan masa tebang yang sama atau masa tebang yang berbeda. Nah, kelebihannya yaitu lebih tahan terhadap gangguan hama dan penyakit, kemudian penggunaan ruang tumbuhan maupun sistem perakarannya lebih baik, variasi lahan juga dapat dimanfaatkan dengan secara maksimal, serta memiliki lebih tahan terhadap terpaan angin dan cocok untuk perbaikan kualitas lahan dan lingkungan. Nah, untuk lemahnya itu ada perbedaan daur tebang dan kombinasi yang berbeda, maka perlu dilakukan secara hati-hati karena jika tidak maka akan merusak tanaman lain yang ada di sekitar tanaman yang akan ditebang. Kemudian terjadinya kompetisi akan kebutuhan cahaya air yang tinggi karena perbedaan dari berbagai macam tajuk. Kemudian yang terakhir ada pola penanaman tumpang sari. Sistem penanaman tumpang sari ini adalah penanaman yang dikombinasikan dengan tanaman pertanian atau semusim di satu area. Keuntungannya dari tanaman tumpang sari ini adalah di samping mendapatkan hasil kayu, petani juga memperoleh hasil jangka pendek berupa panen dari tanaman yang ditumpanginya, seperti jagung, kacang tanah, singkong, talas, nilam, dan tanaman yang lainnya. Kemudian kegiatan pengolahan tanah dan pemupukan ketika merawat tanaman semusim berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tanaman yang sejati. Kemudian pelaksanaan kegiatan penanaman. Untuk pelaksanaan kegiatan penanaman tersebut,
meliputi perencanaan lapangan, kemudian pembersihan lapangan, penentuan jarak tanam, dan pengangkutan bibit evaluasi. Perencanaan lapangan bertujuan untuk menentukan areal yang akan ditanami atau pembuatan batas-batasan areal tanaman. Kemudian pembersihan lahan, yaitu kegiatan pembersihan lapangan meliputi pembersihan semak, perdu, dan pohon-pohon sisa. Nah, pada kegiatan ini dilakukan juga bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat anggelan maupun ajir dapat dikumpulkan. Kemudian penentuan jarak tanam. Penentuan jarak tanam itu meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi untuk penentuan jarak tanam. Yang pertama, tingkat kesuburan tanah. Kedua, jenis tanaman. Yang ketiga, kemiringan lahan. Itu berbeda-beda. Itu semua dapat mempengaruhi penentuan jarak tanam. Nah, umumnya jarak tanam itu untuk tanaman kehutanan mulai dari 3 kali 3 kali 3 3 kali 3 3 kali 3 3 kali 5 ataupun 4 kali 5. Nah, kemudian ada pengangkutan bibit. Pengangkutan bibit seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ketika kita memindahkan bibit dari tempat persemaian. Nah, di situ kita memindahkan bibit ke lahan yang akan kita tanami. Pengangkutan bibit ini tidak dapat dilakukan dengan sembarang, karena jika dilakukan dengan sembarang maka akan mengakibatkan bibit-bibit yang dipindahkan tersebut akan mati karena mengalami kerusakan seperti patahnya daun, patahnya batang, maupun patahnya akarnya. Kemudian evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan ini merupakan step akhir yang dilakukan, yang gunanya untuk menilai kegiatan yang telah kita lakukan itu apakah berjalan dengan baik, yang sesuai dengan prosedurnya, atau jauh dari prosedur yang telah kita tetapkan. Nah, kemudian itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan perhatian kepada saya.